Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Seni Putri Utami. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Seni. Sebelum menonton video ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, kalian mengisi presensi terlebih dahulu ya. Jika sudah, silakan lanjutkan menonton video ini. Alhamdulillah, di tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Mari kita bantu cegah rantaian penularan COVID-19 ini dengan selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa memakai masker ketika kalian berada di luar ruangan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita juga harus tetap semangat. Semangat belajar dari rumah, semangat dengan keterbatasan. Nah, materi yang akan dipelajari kali ini yaitu materi yang berkaitan dengan materi SMP, berkaitan juga dengan materi matriks, trigonometri, dan materi fungsi. Nah, sebelum belajar materi ini, kita harus mengetahui dulu materi-materi prasyaratnya, yaitu tadi yang pertama itu matriks, kemudian trigonometri, dan yang ketiga itu fungsi. Nah, jadi kita ini sekarang akan membahas tentang transformasi geometri. Namun mungkin kalian pernah terbesit di pikiran kalian, seperti apa sih transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya itu seperti yang pertama itu contohnya pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator atau lift. Nah, mungkin kalian di sini yang pernah ke pasar modern atau yang disebut dengan mall. Nah, di sana itu ada eskalator atau lift. Nah, itu merupakan contoh dari contoh dari penerapan transformasi geometri, yaitu pada materi translasi. Karena eskalator itu berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lain. Nah, yang kedua itu penggunaan konsep translasi pada programmer. Mungkin di sini ada yang suka bermain game. Nah, pembuatan game itu oleh programmer itu menggunakan konsep translasi. Terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis. Nah, itu merupakan contoh-contoh aplikasi transformasi geometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan peta konsep dari materi transformasi geometri. Kalian bisa lihat di sini. Nah, namun materi yang akan dibahas kali ini berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu materi translasi. Tujuannya setelah kalian menonton video ini, kalian mampu menyebutkan contoh translasi. Yang kedua, menemukan sifat-sifat translasi dari permasalahan yang dipelajari. Kemudian yang ketiga itu menemukan konsep translasi dan kaitannya dengan konsep matriks dalam menemukan koordinat titik atau fungsi setelah ditransformasi. Sebelum pada materi inti, silahkan kalian unduh dulu materi ajar yang telah dipublikasikan di Google Classroom ya. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh konseptual terkait translasi. Silahkan disimak ya. Terus.
menonton video tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan pengertian dari translasi? Nah, sekarang kita bersama-sama simpulkan pengertian dari translasi tersebut. Jadi, translasi itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik itu pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Seperti video yang tadi ya, misalnya titik itu merupakan wayang atau siputnya. Nah, bidangnya itu merupakan jalan yang dilalui oleh si siput. Nah, pergerakan si siput dari tempat satu ke tempat lainnya itu merupakan pengertian dari translasi, yaitu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak tertentu. Nah, setelah mengetahui pengertian dari translasi, silahkan kalian tuliskan contoh keterkaitan translasi dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya pada materi ajar yang telah diunduh tadi. Kemudian, di sini Ibu mempunyai contoh terkait konsep translasi dalam bidang koordinat kartesius. Silahkan kalian. Nah, untuk memahaminya lagi, untuk memahami pengertian dan sifat-sifat translasi, kita coba dalam bidang koordinat kartesius kita buat bentuk segitiga, misalnya segitiga ABC, A-nya itu negatif 3,1, B-nya itu negatif 3,2 dan C-nya itu negatif 5,1. Kita translasikan segitiga ABC tersebut dengan vektor U, misalnya U-nya itu 3,2. Kita translasikan bidang ini dengan vektor U. Nah, ini merupakan hasil dari translasi bidang ABC atau segitiga ABC, di mana yang asalnya titik A menempati negatif 3,1, setelah ditranslasikan dengan vektor U yaitu 3,2 menghasilkan bayangan titik A atau A aksen yaitu 0,3. Begitupun dengan titik B yang asalnya negatif 3,2, setelah ditranslasikan atau digeser sejauh vektor U yaitu 3,2 menghasilkan bayangan titik B aksen yaitu 4,0. Begitupun dengan titik C yang asalnya menempati negatif 5,1, setelah digeser atau ditranslasikan dengan vektor U yaitu 3,2 menghasilkan bayangan titik C atau C aksen yaitu negatif 2,3. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lihat lagi dari bangun lainnya ya. Misalnya kita buat bangun segitiga lagi, misalnya kita buat titik A nya itu negatif 3, negatif 2, titik F. Kemudian titik G kita buat negatif 3, negatif 3. Kemudian kita buat titik C nya itu negatif 4, negatif 2. Kita translasikan dengan vektor U, misalnya vektor U nya itu negatif 2,2, vektor V negatif 2,2, vektor W. Nah, kita coba translasikan segitiga GFH ini dengan vektor W. Nah, ini merupakan hasil dari translasi bidang GFH, di mana G aksen yang asalnya tadi menempati negatif 3, negatif 3, ralat yang asalnya tadi titik G menempati negatif 3,3 menjadi G aksen yaitu negatif 5,1 setelah ditranslasikan. Begitupun dengan titik F yang asalnya negatif 3, negatif 2 setelah ditranslasikan menjadi negatif 5,0. Begitupun dengan titik H yang asalnya negatif 4, negatif 2 setelah ditranslasikan sejauh vektor W yaitu negatif 2,2 menjadi H aksen. Nah, dari sini kita telah mengetahui pengertian dari translasi dan sifat-sifat dari translasi ya.
di mana pengertian dari translasi itu merupakan suatu pergeseran dan sifat-sifat translasinya itu. Nah, Ibu mau bertanya dulu, apakah bidang ABC atau bidang GFH ini setelah ditranslasikan itu berubah? Tentu tidak kan. Bidang ABC setelah ditranslasikan oleh vektor U bentuknya tetap sama seperti ini, hanya yang bedanya itu yaitu hanya pada posisinya saja, dimana yang tadi A aksen menempati negatif 3,1, posisinya itu berubah menjadi 0,3, dimana jarak A ke A aksen ini sama dengan jarak vektor U. Begitupun dengan titik C ke titik C aksen sama dengan jarak vektor U. Begitupun B dengan B aksen. Sekarang bangun kedua, bangun GFH. Apakah bangun GFH bentuknya sama? Sama, tentu sama kan? Apakah posisinya berubah? Tentu berubah, karena titik GFH ini yang asalnya tadi menempati pada posisi semula, setelah ditranslasikan atau digeser sejauh titik W, sejauh vektor W, menjadi G aksen, F aksen, dan H aksen. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat translasi itu yaitu bentuknya itu sama, tetapi ukurannya itu bukan ukuran, tetapi posisinya itu yang berbeda. Nah, kalian sudah paham kan? Jika sudah paham, sekarang kita simpulkan dulu dari pengertian translasi dan sifat-sifat translasi. Jadi, pengertian translasi itu yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Namun kalian di sini masih pada bingung kan, apa sih yang disebut dengan transformasi itu? Jadi, transformasi itu yaitu perpindahan. Jadi, translasi itu merupakan suatu perpindahan yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Kemudian sifat-sifat translasi itu, yang pertama itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu, bangun yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukurannya. Yang kedua, bangun yang digeser itu hanya mengalami perubahan posisi. Nah, setelah kalian memahami pengertian dan sifat-sifat translasi, kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Translasi itu terdapat menjadi dua, yaitu translasi titik dan translasi kurva. Nah, untuk memahami konsep dari translasi titik dan translasi kurva, kita akan mencoba pahami konsepnya itu dari beberapa permasalahan konseptual yang ada ya. Di sini Ibu mempunyai beberapa permasalahan konseptual. Nah, kita bisa lihat di sini ya permasalahannya. Kita bisa baca bersama-sama. 4 orang siswa sedang berlatih sepak takraw dengan guru olahraganya dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap anak itu berjarak 3 meter dengan guru olahraganya. Keempat siswa tersebut kita misalkan dengan A, B, C, dan D. Latihan dimulai dengan guru olahraga menendang bola ke arah siswa A, sehingga bola berpindah dari guru tersebut kepada siswa A. Kemudian siswa A mengoper bola ke B. Kemudian siswa B mengoper bola ke C. Kemudian siswa C mengoper bola ke D. Nah, permasalahannya di sini, dapatkah kalian menggambarkan formasi tersebut dalam bidang kartesius? Anggaplah guru tersebut sebagai titik pusat O, yaitu 0,0. Yang kedua, seandainya posisi guru tersebut dianggap sebagai titik P 1,3, dapatkah kamu kembali menggambarkan mereka pada bidang koordinat kartesius? Nah, sekarang kita coba selesaikan permasalahan tersebut untuk menemukan konsep translasi titik dan translasi kurva. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu, kita gambarkan formasi tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan gurunya itu sebagai pusat titik O, yaitu 0,0. Nah, kemudian untuk menemukan konsep translasi kurva dan konsep translasi titik, atau mengaitkan konsep translasi dengan konsep matriks, kita coba selesaikan permasalahan yang tadi ya. Nah, yang langkah pertama yaitu kita buat guru menjadi titik O, yaitu 0,0. Kita buat
titik O 0,0 sebagai guru, kita buat titik O sebagai gurunya, kemudian kita buat anak-anaknya yaitu A, B, dan C. Jarak dari guru ke murid A yaitu sejauh 3 meter. Berarti di sini A sejauh 3 meter, kemudian ke B sejauh 3 meter, kemudian ke C sejauh 3 meter, kemudian ke D sejauh 3 meter. Setelah itu diawali dengan Pak Guru melemparkan bola ke A. Pak Guru di titik 0 melempar bola ke A. Bola dari O berpindah ke A. Berarti ditranslasikan atau bola itu digeserkan sejauh berapa meter? Sejauh 3 meter. Berarti dari 0 ke A itu sejauh 3 meter ditranslasikannya. Kemudian A mengoper bola ke B. A mengoper bola ke B. Nah, setelah A mengoper bola ke B, kita cari dulu. Kan dari A ini tadi bolanya menerima dari O. Kemudian bolanya itu dilemparkan lagi ke B. Berarti dari bola A ke bola B itu digeserkan sejauh berapa meter? Kita cari saja jarak dari A ke B berapa ya. Untuk mencari jaraknya itu kita kaitkan dengan konsep matriks, yaitu kan tadi A itu 0,3 ya, di sini 0,3. Kemudian B-nya itu 3,0. Atau apabila kita coba matrikan, kita coba buat matrik, yaitu seperti ini. Dari A-nya itu tadi 0,3 berpindah ke B yang jaraknya itu 3,0. Berapa dari jarak A ke B? Nah, kita bisa kaitkan dengan konsep matrik. Yang asalnya tadi B-nya itu 3, tinggal dikurangi saja. Yang asalnya tadi 3,0, si B-nya itu ke A itu 0,3, tinggal dikurangi saja. 3 dikurangi 0, 3. 0 dikurangi 3, negatif 3. Berarti hasil translasinya itu 3 negatif 3. Begitupun dengan yang tadi, dari O atau dari gurunya itu, yang asalnya itu berada di titik pusat, yaitu 0,0, berpindah bolanya ke A yang berada di 0,3. Untuk mencari jaraknya atau mencari jarak pergeserannya itu digeserkan berapa meter, kita tinggal mencari jaraknya, yaitu dengan cara mengurangi koordinat titik A dengan koordinat titik O. 0 kurang 0, 0. 3 kurangi 0, 3. Nah, ini yang warna merah ini berarti hasil translasinya. Begitupun dengan titik CD ya, hasil translasinya itu tinggal dikurangi A dikurangi O. Begitupun dengan B dikurangi A. Nah, itu menjadi jarak atau pergeseran bola tersebut. Coba kita buktikan pada geometri. Nah, yang ini ya. Jarak dari A ke B itu tadi berapa meter? Dari A ke B itu jaraknya 3,-3. Untuk membuktikannya kita translasikan saja ya. Titik A ini kita translasikan sejauh 3,-3. 3,-3. Kita translasikan titik A sejauh vektor U. Nah, ini A aksennya, atau ini yang disebut dengan titik B yang tadi. Berarti untuk dari A ke B atau A aksen ini digeser sejauh 3,-3. Nah, kemudian kita buktikan yang titik B ya. Kemudian bola dari titik B ini ke titik C. Kita buat lagi dari titik B ke titik C. Nah, bola yang asalnya dari titik B berpindah kepada C. Digeserkan berapa meter bola dari titik B ke titik C ini? Kita cari hasil translasinya. Apabila dikaitkan dengan konsep matriks, kita bisa lihat, kita tinggal kurangi saja posisi koordinat titik C dikurangi posisi koordinat titik B. Kita buktikan. Nah, posisi koordinat titik B 3,0, koordinat titik C 0,3. Ini kita tinggal kurangi saja, titik C dikurangi titik B. Titik C itu 0,3 dikurangi titik B-nya itu 3,0. Kita tinggal kurangi saja. 0 kurangi 3, negatif 3. Negatif 3 kurangi 0, negatif 3. Nah, berarti hasil translasinya itu dari B ke C-nya itu negatif 3, negatif 3. Coba kita buktikan pada GeoGebra.
3, titik B ditranslasikan sejauh negatif 3, negatif 3. Jadi di sini ya, negatif 3, negatif 3 sini. Kita translasikan titik B dengan vektor U. Nah, ini B aksen. B aksen itu bayangan translasi hasil translasi dari titik B, atau B aksen ini yang tadi kita sebut dengan titik C. Jadi, untuk memindahkan bola dari titik B ke titik C ini perlu ditranslasikan sejauh negatif 3, negatif 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Tadi dari bola C ke D. Dari C ke D kita buat lagi. Dari C ke titik D. Nah, dari C ke titik D, berapa jarak bola digeser dari titik C ke titik D? Kita coba cari translasinya itu dengan mengaitkan dengan konsep matriks, yaitu dengan cara koordinat titik C dikurangi koordinat titik D dikurangi koordinat titik C. Nah, ini koordinat titik C dikurangi koordinat titik D. Koordinat titik D dikurangi koordinat titik C, yaitu titik D nya itu negatif 3,0 dan titik C nya itu 0, negatif 3. Jadi hasil translasinya itu negatif 3 kurangi 0, negatif 3. 0 kurangi negatif 3, 3. Jadi translasinya itu negatif 3,3. Ayo kita coba buktikan. Negatif C nya itu berpindah ke D sejauh negatif 3,3. Kita buat lagi vektor sejauh negatif 3,3. Berarti di sini kita translasikan titik C dengan vektor U. Nah, ini C aksen atau yang disebut dengan D, titik D tadi. Jadi supaya bola itu bergeser ke si D, perlu ditranslasikan sejauh negatif 3,3. Seperti itu. Kemudian kita buktikan lagi dari D ke titik O. Dari D ke titik O. Dari D ke titik O. Nah, supaya bola berpindah dari D ke titik O, kita cari berapa meter yang perlu digeserkan bola dari titik D ke titik O, yaitu dengan cara seperti tadi, dengan cara matriks, yaitu titik O yaitu 0,0 dikurangi titik D yaitu negatif 3,3. Atau kalau kita bentuk matrikan seperti ini, titik O yaitu 0,0 dikurangi titik D yaitu negatif 3,0, hasil translasinya itu yaitu 3,0. Berarti untuk supaya bola bergeser dari titik D ke titik O itu perlu digeserkan sebanyak 3,0. 30 ini. Kita buktikan lagi ya pada GeoGebra. 3,0. Kita buat vektor 3,0. 3,0 berarti di sini vektor 3,0. Nah, vektor 3,0 kemudian kita translasikan titik D dengan vektor 3,0. Nah, kita ulangi lagi ya. Titik D ke titik O. Kita buat vektor dari hasil translasi D ke O yaitu 3,0. Itu 3,0. Kemudian kita translasikan titik D dengan vektor U. Nah, ini D aksen, berarti D aksen itu sama dengan titik O, yaitu 0,0. Jadi supaya bola berpindah dari D ke O itu perlu digeser sejauh 3,0. Nah, seperti itu.
Nah, jadi untuk hubungan dari konsep translasi dengan konsep matrik, yaitu kita bisa mengaitkan, kita bisa mencari translasinya, itu mencari hasil dari translasinya itu dengan mengurangi koordinat titik A dengan titik O, B dengan A, C dengan B, D dengan C, dan O dengan D. Nah, seperti itu. Jadi jika dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini, titik A X, Y jika ditranslasikan oleh titik T yaitu A, D menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, atau dapat ditulis dengan cara seperti ini. Jika ada titik A yaitu X, Y ditranslasikan dengan AB akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, sehingga apabila dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah X, Y. Nah, sekarang ini merupakan konsep translasi yang berhubungan dengan konsep matriks. Dapat dipahami ya? Jika tidak, coba kalian ulang. Nah, dari bentuk matriks ini kita dapat mencari translasi titik, yaitu dengan X aksen. Untuk mencari X aksen, yaitu dicari dengan A ditambah X, atau untuk mencari titik X, X-nya itu yaitu dengan X aksen. Untuk mencari titik X yaitu X aksen dikurangi A, atau untuk mencari Y aksen yaitu dengan B ditambah Y, atau untuk mencari Y-nya itu dapat dicari dengan Y aksen dikurangi B. Nah, seperti ini konsep dari translasi titik ya. Nah, seperti itu cara mencari translasi titik. Lalu bagaimana dengan translasi kurva? Nah, untuk mencari translasi kurva, kita coba dengan buat dulu garis Y sama dengan X. Kita buat garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Kemudian kita translasikan. Nah, ini kita translasikan sejauh 0,1. Kita buat vektor 0,1. Coba kita translasikan garis ini dengan vektor U. Nah, berarti bayangannya itu di sini, bayangan dari garis Y sama dengan X. Nah, setelah itu kita cari titik-titiknya. Misalnya tadi kan fungsinya itu garis Y sama dengan X, berarti jika Y-nya 1, X-nya juga 1. Begitupun dengan jika X-nya 0, Y-nya 0, atau jika X-nya 2, Y-nya 2, atau jika X-nya 3, Y-nya 3. Kenapa? Karena X sama dengan Y. Nah, setelah itu kita geserkan titik-titik itu dengan 0,1. Kita coba ya. Nah, misalnya pertama kita buktikan titik 0,0, berarti di sini kita translasikan oleh 0,1. Kita langsung saja translasikan titik 0,0 dengan vektor U yaitu 0,1. Nah, berarti bayangannya di sini A aksen, berarti bayangannya itu 0,1. Nah, kita bisa tulis ya. Tadi 0,1 menghasilkan 0,0 menghasilkan bayangan 0,1. Sekarang kita coba 1,1, kemudian 2, kemudian 3. Apakah benar menghasilkan 1, 2, 2, 3? Coba kita buktikan satu-satu dulu ya. Y1, X1, berarti kita buat titik. Kita buat titik di sini A1,
X sama dengan 1, Y sama dengan 1, titik C, kemudian kita translasikan titik C ini sejauh vektor U. Nah, berarti di sini bayangannya. Berarti hasil bayangannya dari 1, 1 itu menjadi 1, 2 jika ditranslasikan oleh 0, 1. Kita lihat, kita cek. Nah, benar 1, 2 hasil bayangannya. Coba kita buktikan. 2, 2, X2, Y2. Kita buat poin X2, Y2, berarti di sini. Kemudian kita translasikan titik D ini dengan vektor U. Nah, bayangannya itu di sini. Nah, bayangannya itu di sini, D aksen. Bayangannya itu yang asalnya tadi D-nya itu 2, 2 menjadi 2, 3. Kita coba cek apakah benar. Nah, benar. Kemudian selanjutnya kita cari 3 X3, Y3. 3, kita buat poin dulu. 3,3. Kemudian kita translasikan titik E ini dengan vektor U atau T. Nah, bayangannya itu di sini. Dari X3, Y3 jadi X3, Y4. Jadi 3, 4. Nah, didapatlah matriks-matriksnya itu seperti ini. Apabila kan ini 01-nya itu ditranslasikan sejauh 01, dari 00 menghasilkan 01. Kemudian 11 X1 Y1 ditranslasikan dengan 01 jadi 12. Kemudian 22 X2 Y2 ditranslasikan oleh 01 menghasilkan 23. Nah, dari sini kita dapat mencari persamaan garisnya, yaitu X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurangi Y1. Nah, sehingga diperoleh persamaan garis bayangannya itu X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Dari mana X kurangi Y tambah 1 sama dengan 0? Karena ini merupakan persamaan garis bayangan dari garis G, yaitu garis Y sama dengan Fx. Nah, kemudian dari sini kita dapat matriks X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY, atau dapat dicari dengan, kalau kita mencari X-nya itu dengan X aksen dikurangi A, atau untuk mencari Y-nya itu Y aksen dikurangi B. Atau sehingga kita memperoleh bahwa untuk mencari X itu menjadi X aksen dikurangi A, nah dari matriks ini, dan Y-nya itu Y aksen dikurangi B dari matriks ini. Sehingga apabila kurva Y sama dengan Fx akan memperoleh bayangan yaitu Y aksen dikurangi B sama dengan F dikali X aksen dikurangi A. Ya, seperti itu. Kenapa jadi seperti ini? Nah, dari sini, dari hasil perkalian silang dari sini nih, Y aksen dikurangi B sama dengan F dikali X aksen dikurangi A. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk mencari translasi kurvanya itu yaitu diperoleh dengan Y aksen dikurangi B sama dengan F dikali X aksen dikurangi A. Jadi, dalam menentukan translasi kurva dapat dilakukan dengan cara berikut. Misal, ada sebuah kurva Y sama dengan Fx yang ditranslasikan oleh matriks T yaitu AB, maka bayangan kurva Y sama dengan Fx tersebut dapat ditulis seperti berikut ini. Sehingga diperoleh bayangan dari kurva tersebut yaitu X sama dengan
X aksen dikurangi A dan Y sama dengan Y dikurangi B. Jadi, nilai X dan Y disubstitusikan pada kurva yaitu sehingga diperoleh bayangan dari kurva tersebut yaitu Y dikurangi B sama dengan F dikali X dikurangi A. Nah, itu merupakan translasi kurva yaitu Y dikurangi B sama dengan F X dikurangi A. Nah, sekarang coba kalian isi kolom refleksi pada materi ajar yang telah kalian unduh, kemudian tunjukkan pada orang tua sebagai bahan evaluasi. Kemudian, kalian buat rangkuman terkait pengertian, kemudian sifat, kemudian rumus-rumus translasi titik dan kurva yang setelah tadi paparkan dengan konsep matrik untuk menjadi pegangan kalian. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya itu pada soal lembar kerja peserta didik pada link yang telah disediakan. Kemudian setelah itu untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi refleksi. Nah, jangan lupa baca-baca dulu ya sebelum masuk ke materi refleksi supaya kalian ada pencerahan. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya mampu kalian pahami ya. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.